Di tanggal 28 Oktober 2008, dunia berubah untuk selamanya. Sosok anonim dengan alias Satoshi Nakamoto menciptakan algoritma yang membuat mata uang kripto decentralized pertama, yaitu Bitcoin. Halo, balik lagi dengan saya Leo dari Crypto Discover, dan hari ini kita akan deep dive untuk mempelajari lebih dalam tentang Bitcoin. Hari ini kita akan cari tahu apa itu Bitcoin, bagaimana Bitcoin dibuat, dan status hukum Bitcoin saat ini di Indonesia. So what is Bitcoin? Bitcoin adalah mata uang digital yang bertujuan untuk memperbaiki masalah yang kita miliki untuk membayar sesuatu secara online. Tentunya memang saat ini membayar sesuatu dengan secara digital menggunakan mobile device kita itu sudah menjadi sesuatu hal yang umum ya. Tapi setiap pembelian yang kita lakukan tetap melewati bank atau perusahaan kartu kredit yang mengambil potongan dari transaksi kita. Jadi secara mau nggak mau kita harus percaya bahwa mereka tidak akan mengacaukan transaksi dan juga keamanan kita. Ya memang saat ini kita merasa itu sesuatu hal yang normal. Tapi kita harus sepenuhnya mempercayai perusahaan kartu kita untuk menjaga keamanan dan transaksi kita. Jadi kehadiran Bitcoin menyediakan sebuah sistem pembayaran baru tanpa perantara itu. Jadi kita membuat sebuah sistem trustless, di mana kita nggak harus menyerahkan segalanya ke satu pihak dan sesuatu yang sistematis yang tidak terkait dengan pemerintah atau lembaga manapun. Memang membingungkan pada awalnya karena kata Bitcoin dengan huruf B kecil merupakan nama mata uang itu sendiri. Tapi ya, sistem dan konsep keseluruhan modal Bitcoin itu dibuat pada tahun 2009. Tetapi mata uang Bitcoin itu dihasilkan terus-menerus melalui proses yang disebut dengan penambangan alias mining, yang akan kita bahas nanti. Sekarang kita akan melihat sedikit tentang sejarah dari Bitcoin. Satoshi Nakamoto adalah nama dari sosok atau kelompok anonim yang belum terungkap hingga hari ini. Mereka posting white paper Bitcoin yang mengusulkan sistem mata uang yang menciptakan alternatif perbankan dan transaksi. Nah, sistem ini berbeda dengan bank atau perusahaan kartu kredit yang mencatat setiap transaksi kita. Semua user akan mencatat semua transaksi di saat yang sama secara universal. Jadi bukan satu user, bukan pemerintah, ataupun juga bank akan mengontrol aliran uang atau membebankan biaya untuk pembayaran kita. Ini pada akhirnya akan menghasilkan cara yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih mudah untuk melakukan transaksi dengan uang kita di seluruh dunia secara global. Semua transaksi akan dicatat secara permanen dalam daftar panjang yang disebut blockchain. Nah, ini adalah sistem yang transparan dan trustless. Artinya, semua transaksi dapat dilihat di blockchain. Sebelum kita masuk ke cara berdagang Bitcoin atau trading Bitcoin, kita mundur dulu ke cara menambang alias mining. Mining di sini sama konsepnya dengan emas. Mining Bitcoin dapat dilihat sebagai penambangan modern kita. Sama seperti emas, Bitcoin itu langka dan juga terbatas. Hanya dalam jumlah tertentu dan itu 21 juta tepatnya. Dan nggak seperti uang tunai, Bitcoin itu nggak akan mengalami inflasi karena memang mereka memiliki fixed limited supply Bitcoin yang udah ditetapkan. Artinya, bagaimanapun juga nggak akan ada lebih dari 21 juta Bitcoin. Lalu siapa yang bisa jadi penambang Bitcoin? Sebenarnya siapapun bisa mining Bitcoin selama mereka memiliki komputer. Dalam penjelasan yang lebih singkat dan sederhana, para penambang ini alias miners akan berlomba dengan satu sama lain untuk memecahkan masalah matematika yang kompleks dalam proses yang disebut hashing. Ada hardware spesial yang disebut penambang alias miners yang dibuat khusus untuk menyelesaikan masalah matematika ini. Pemenang dari proses hashing ini akan menerima Bitcoin sebagai hadiah. Jadi sebagai tanda kalau mereka itu sudah berhasil menambang Bitcoin. Lalu mereka diberikan kesempatan untuk mengumpulkan semua transaksi yang sudah dilakukan oleh para user dan memasukkannya ke dalam blok. Dan karena inilah dinamakan blockchain. Setiap 10 menit proses ini akan diulang lagi dengan penambang baru dan penambang lain. Nah, dengan cycle yang sama. Step 1, memecahkan masalah matematika yang kompleks. 2, mengumpulkan transaksi. Dan 3, membuat blok baru. Saat ini hadiah untuk pembuatan blok baru adalah 6,25 Bitcoin. Dengan adanya cycle terus-menerus untuk menambang Bitcoin, Bitcoin terakhir diperkirakan akan ditambang di tahun 2140. Tapi sebelum itu, kira-kira setiap 4 tahun akan ada yang namanya Bitcoin halving. Nah, ini adalah saat pembayaran untuk penambangan atau hashing yang saat ini di 6,25 Bitcoin per blok dibagi 2. Dan ini terjadi setelah setiap 210.000 blok. Penting untuk kita ingat kalau pengurangan separuh Bitcoin dilakukan untuk membatasi supply Bitcoin baru yang diproduksi. Dengan begitu kita mengurangi inflasi sehingga harga bisa tetap naik jika demand tetap kuat.
Walaupun tadi kita udah membicarakan tentang mining Bitcoin dan konsepnya itu sebenarnya lumayan mirip dengan mining emas, jangan samakan Bitcoin ini dengan aset emas yang digital. Karena mata uang virtual ini tuh memang nggak memiliki nilai intrinsik dan sampai sekarang belum memiliki dukungan hukum. But it's safe to say kalau memang Bitcoin itu telah merevolusi cara untuk kita menyimpan atau membelanjakan uang digital kita. Dan bahkan memiliki potensi untuk mengubah area lain dalam kehidupan kita juga. Oke, jadi sampai sekarang kita udah belajar apa itu Bitcoin, sedikit sejarah tentang Bitcoin, dan juga cara mining Bitcoin. Tentunya mungkin ada teman-teman di sini yang lebih tertarik untuk mulai trading Bitcoin. Nah, caranya itu adalah melalui centralized exchanges. Exchange ini adalah perusahaan independen yang memungkinkan untuk kita mentransfer modal kita secara legal ke aset digital. Berikut adalah beberapa centralized exchange platform yang bisa digunakan di Indonesia, termasuk Toko Kripto, Pintu, dan Indodax. Semua exchange platform ini sudah terdaftar under Bapepti dan merupakan titik awal yang baik untuk memperdagangkan dan mentransfer cryptocurrency kita di Indonesia. Ada 3 keuntungan utama dari centralized exchanges, yaitu likuiditas, volume, dan kecepatan. Setiap pertukaran memiliki fitur tertentu yang membedakan diri mereka satu sama lain. Dalam hal ini, I hope you guys can all do your own research untuk melihat apa aja yang paling sesuai dengan minat dan preferensi kita masing-masing. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang mungkin mempertanyakan apakah Bitcoin itu legal di Indonesia. Sekarang kita akan lihat lebih dalam tentang legalitas Bitcoin dan kripto di Indonesia. Jujur aja sampai saat ini belum ada regulasi khusus di Indonesia untuk cryptocurrency. Tapi sejak kejadian viral Gozali Selfie NFT, pajak untuk kripto akan mulai diimplementasi. Sementara untuk exchange platform untuk kripto sendiri, saat ini Kementerian Perdagangan Indonesia lebih ketat dengan exchange yang beroperasi di Indonesia. Terutama sejak adanya kasus yang melibatkan binary option beberapa waktu lalu. Memang sampai sekarang Bitcoin dan mata uang kripto lainnya belum bisa digunakan secara legal untuk pembayaran di negara ini dan beberapa negara lain. Tapi sama dengan metode pembayaran secara digital yang dimulai dari QRIS Code sampai ke aplikasi-aplikasi yang menyediakan service cashless lainnya, itu mungkin akan berubah dalam waktu yang dekat. Menurut Coindesk Indonesia, exchange Indonesia saat ini sedang booming dengan funding dan volume perdagangan hampir 3 kali lipat dari tahun lalu. Jelas kalau pemerintah Indonesia tertarik untuk berinvestasi ke Bitcoin dan pasar cryptocurrency selama mereka mematuhi legal framework Indonesia. Lalu mungkin pertanyaan kalian berikutnya adalah apa kita sebaiknya berinvestasi ke Bitcoin? Untuk setiap investment dan semua isi konten dari video kami, ingat untuk selalu DYOR. Ingat untuk do your own research. Semua konten dalam video kami ini bukanlah financial advice. Namun, sejak tahun 2021 sudah terbukti kalau industri kripto ini masih tergolong baru dan akibatnya ya jadi cukup fluktuatif. Kita udah ngelihat harga Bitcoin turun dari $69.000 menjadi $20.000 dalam waktu tidak kurang dari 7 bulan. Jadi memang nggak ada 100% kepastian kalau berinvestasi sekarang itu akan menghasilkan uang bagi kita. Penting untuk kalian ingat untuk mempertimbangkan legalitas kripto saat ini di Indonesia. Meskipun berinvestasi di Bitcoin itu legal, Indonesia belum melegalkan pembayaran kripto di negara kita. Jadi sampai saat ini Indonesia masih hanya melihat Bitcoin sebagai investasi daripada sebagai mata uang. Namun di sisi lain dengan segala sesuatu yang terjadi di dunia saat ini, seperti inflasi salah satunya, it's safe to say kalau memegang rupiah atau uang tunai itu adalah sebuah resiko. Inflasi itu terjadi di seluruh dunia karena pencetakan uang yang berlebihan. Dan ini sesuatu yang dihindari oleh sistemnya Bitcoin. Seperti yang udah kita bicarakan tadi, karena adanya persediaan Bitcoin yang terbatas dan juga penambangan yang berkurang separuh setiap 4 tahun atau lebih dengan adanya Bitcoin halving, jadi nggak mengherankan kalau harga Bitcoin mungkin pada akhirnya akan naik. Jadi kalau kalian memang ingin berinvestasi di dalam Bitcoin, ini mungkin sebenarnya adalah sesuatu yang jangka panjang dan bukan jangka pendek. Jadi dengan ada video ini, saya berharap teman-teman bisa tahu lebih banyak tentang Bitcoin dan gak hanya melihat Bitcoin sebagai mata uang saja, tapi lebih mengenal tentang Bitcoin, sejarahnya, dan juga tujuannya. Ingat, semua isi konten dari video kami bukanlah sebuah financial advice, dan kami akan selalu mengingatkan kalian untuk DYOR, untuk selalu melakukan research kalian masing-masing sebelum melakukan investasi. Saya Leo dari Crypto Discover, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kalau misalnya ada topik yang ingin kalian lihat di video berikutnya, jangan lupa untuk tulis di komen. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Remember to explore the limitless possibilities of crypto with Crypto Discover.